Halo, selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera. Jumpa lagi dengan SKGS dalam sesi Travel Diary. Saat ini saya sedang jalan-jalan di kota Surabaya dan setelah pindah dari Hotel Ascott Water Place di kompleks Pakuwon Trade Center, sekarang saya pindah ke Hotel Ciputra World yang ada di kompleks Ciputra World Mall. Jadi lokasinya tidak jauh dari Ascott Water Place. Tapi sebelum melanjutkan video ini, jangan lupa untuk tekan tombol like, comment, and subscribe. Dan sebelumnya saya ucapkan terima kasih atas supportnya. Untuk menuju ke hotel dari depan Mall Ciputra World, kita harus belok kiri dari mall tersebut, kemudian belok kiri lagi. Jadi posisi dari lobi Hotel Ciputra World ini adalah di belakang Mall Ciputra World Surabaya. Dari depan tidak ini adalah kondisi lobi drop off-nya, dan pada saat datang disambut dengan sangat ramah sekali sama petugas yang ada di situ, serta mereka dengan sigap membawakan koper saya. Oke, kondisi dari lobi ini sendiri juga kelihatan mewah. Jadi setelah dari drop off lobby, kita harus naik ke lantai 8 untuk melakukan proses check-in. Nah, check-in di lantai 8 ini juga kondisinya bagus sekali, ya. Tidak terlalu luas tapi fungsional dan terkesan mewah. Proses check-in sedikit agak terlambat. Saya juga tidak tahu kenapa pengalaman ini terjadi lagi setelah kemarin di Hotel Ascott juga kita harus registrasi ulang. Padahal di Ascott maupun di Ciputra itu saya sudah sering menginap di hotel tersebut. Tapi sejak pandemi memang setelah itu tidak pernah menginap dan mungkin datanya hilang. Saya dapat kamar di 1611 dan ini sekarang kita akan mereview Hotel Ciputra World Surabaya yang ada di Jalan Maijen Sungkono. Jadi hari ini tanggal 13 Juli 2022, saya kebetulan menginap di Hotel Ciputra World Surabaya di Jalan Maijen Sungkono di kompleks Ciputra World Mall Surabaya. Nah, ini adalah kamarnya. Jadi kalau kita dari pintu masuk dari kamar, langsung di sebelah kiri ini ada seperti lemari, ya, seperti lemari. Ya, isinya seperti biasa. Ini ada gantungan baju, jumlahnya ada 6. Kemudian di atasnya ini ada tempat untuk menyimpan, ya, baju dan lain-lainnya. Kemudian di bawahnya ini adalah untuk tempat jemuran di dalam mode kamar yang bisa kita pakai. Kemudian masih di sebelah kiri pintu masuk, di sini juga ada lemari, ya, yang bisa kita buka. Nah, ini sama, di atas juga ada bisa tempat menyimpan pakaian atau barang yang lainnya. Dan kebetulan juga kontrol panel listrik ada di bagian ini juga, di atas almari ini juga. Sedangkan di bawahnya ada gantungan, ya.
ada tempat untuk menggantung baju, tapi hangernya nggak ada. Dan di sini juga ada untuk flashlight untuk emergency. Jadi ada senter untuk dipakai pada saat emergency. Di bawahnya ini ada deposit box yang bisa kita pakai untuk menyimpan sesuatu barang yang berharga. Kemudian di sini ada laundry bag. Di bawahnya ada slipper ya. Ini sendal hotel. Jumlahnya ada 2 ya. Jumlahnya ada 2. Terawat. Oke, ini adalah lemari kedua yang bisa dipakai untuk menyimpan pakaian dan sepatu di bagian bawahnya. Masih di sebelah kiri pintu masuk hotel, kita masuk sekarang ke review kamar mandi ya. Sebelah kirinya ini adalah kamar mandi. Ya. Begitu kita masuk, di depan ada pintu kaca besar. Kemudian ada wastafel. Kemudian di sini ada botol air mineral 2 dan gelas 2. Serta di sini ada tisu wajah ya. Di sebelah kiri dari pintu kamar mandi ada toilet duduk. Kemudian ada tisu dan tempat sampah. Nah, kemudian di bawah dari wastafel ini, nah ini ada amenities-nya ya. Amenities ini ada cotton bud, kemudian shower cap, kemudian ada sabun tangan, kemudian di sini ada pasta gigi dan sikat giginya. Ya. Kita cek. Nah, ini pasta giginya bermerek ya, Pepsodent, jadi bukan abal-abal ya. Kemudian ini juga ada hand body lotion, ada conditioner, kemudian ada bed foam, dan terakhir ada sampo. Jadi ini komplit ya. Tapi kalau dibandingkan dari kunjungan saya di hotel ini yang sebelumnya, ini masih komplit yang sebelumnya, yang ada sisir, kemudian ada cukuran, ya, jenggot, dan lain-lain. Kemudian ini ada handuk 1, kemudian ini juga ada handuk untuk lantai, dan ini juga ada handuk. Nah, sedangkan di sebelah sini ini model kamar mandinya ada shower ya, jadi tidak ada bathtub tapi shower. Kondisinya bagus sekali. Kemudian dinding kamar mandi ini juga terkesan mewah ya, karena ini dari marmer. Lantai ini juga dari marmer juga. Jadi kesan dari kamar mandi hotel di Ciputerawat ini memang sangat mewah. Dari kamar mandi kita lanjut ke tempat tidur. Nah, tempat tidur di sini ya, kalau kita lihat dari linennya, kemudian matrasnya ini tebal sekali, enak, nyaman. Bantalnya juga ada 4, tebal-tebal. Ya. Kemudian di atas headboardnya itu ada lukisan ya, ada lukisan. Kemudian di sebelah kirinya ini ada alarm, ya. Ini ada radio FM dan lain-lain. Kemudian ini ada telepon yang masih konvensional. Kemudian ini ada lampu ya. Nah, ini adalah nakasnya. Nah, jadi untuk panel-panel listrik ini ada di dalam nakas ini. Jadi kelihatan rapi sekali ya. Nah, ini bisa lihat dari lampu naik untuk lampu baca. Dan ini ada di sini, termasuk colokannya juga di sini. Jadi pada saat tidak dipakai, kita bisa tutup. Jadi kelihatan rapi sekali. Oke, ini juga sama.
Ya, ini juga bisa laci yang kita bisa pakai. Ini nakas di sebelah kanan dari tempat tidur. Nah, sekarang di sebelah kiri ini ada nakasnya, itu ada nakas lagi. Ini ada remote TV. Kemudian ini sama ya, untuk panel listrik ada di sini. Kemudian ini juga sama ya, ini untuk laci, untuk nyimpen. Dari sebelah kiri tempat tidur ada satu sofa. Ya. Sofanya warnanya ungu ya, warnanya ungu. Kemudian juga ada satu meja untuk santai. Kemudian ada lampu tidur. Sekarang kita lihat di baliknya. Nah, ini ada satu meja kerja. Kemudian juga ada telepon. Nah, ini untuk menu. Kita bisa lihat dari barcode ini. Dan di sini juga ada lampu baca. Jadi kalau kita mau kerja, ini ada meja dan kursi yang sangat nyaman. Kemudian kita beralih ke TV ya. TV-nya ini cukup besar, ini sekitar 50 inch ya. Nah, pada saat kita datang ini ada istilahnya welcome word ya, selamat datang untuk para tamu. Jadi sesuai dengan nama kita. Nah, kemudian dari bawah TV ini ada semacam buffet warna hitam mengkilat yang mengesankan kemewahan ya. Kalau kita buka di laci pertama, laci pertama ini ada kulkas. Ya, kulkasnya kosong. Biasa zaman-zaman sekarang hotel saat ini memang rata-rata dikosongin. Zaman lagi susah. Kemudian di sini ada 2 cangkir, kemudian water heater atau water kettle. Dan kita lihat laci di sini, ini kosong. Kemudian, nah ini ada 2 gelas. Kemudian ini ada teh, kopi, creamer, termasuk espresso. Jadi aman lah kalau kita mau minum teh, kopi. Kemudian ini ada pengatur suhu seperti biasa. Kalau kita memakai AC, kita sesuaikan dengan keinginan kita sehingga kita bisa istirahat dengan nyaman. Kebetulan di sini adalah kamar nomor 1611. Dari kamar ini kita tidak bisa mendapat pemandangan yang maksimal ya, karena sampingnya tertutup gedung yang lainnya ya. Jadi kita hanya bisa melihat pemandangan dari jauh, itu mungkin hotel Shangri-La Hotel. Nah, itu yang kelihatan dari jauh itu adalah Shangri-La Hotel. Kemudian kalau dari segi agak berseberangan sedikit itu hanya perkampungan atau pandangan kosong dengan satu blok apartemen yang cukup besar. Oke, itu saja review dari kamar 1611 yang ada di Hotel Ciputra World Surabaya, salah satu hotel bintang 5 yang ada di Surabaya. Sekarang saatnya kita mereview fasilitas yang ada di Hotel Ciputra World ya. Dan saat ini ada di lantai 22. Nah, ini rooftopnya Hotel Ciputra World Surabaya. Di sini ada fasilitas kolam renang. Tapi memang kolam renangnya itu tidak dalam. Jadi kalau untuk orang dewasa ya mungkin seukuran dada, mungkin sekitar 1,2
meter. Tapi kalau untuk melihat pemandangan sih masih oke. Walaupun kalau kita menghadap ke timur atau ke barat ketutupan gedung ya, jadi satu-satunya ya kita melihat ke arah selatan. Nah, ini bisa dilihat pemandangannya lumayan indah dari kolam renang, sisi kolam renang. Selain kolam renang, ada juga fasilitas gymnya. Nah, fasilitas gym di sini lumayan lengkap juga, walaupun tidak terlalu luas. Jadi di sini ada treadmill, mungkin treadmill ini sekitar ada 3 ya, ada 3 treadmill, cuman yang satu dalam kondisi maintenance. Kemudian juga untuk dumbbell, alat angkat beban, alat stretcher, semua ada di sini. Dan juga di sini disediakan juga minum air mineral dalam botol gratis ya. Jadi lebih higienis juga kalau bentuknya di dalam botol. Oke, ini bisa dilihat kondisi treadmillnya. Nah, ini dumbbell. Sekarang saatnya mencoba breakfast di Hotel Ciputra World Surabaya. Lokasi breakfast ada di lantai 7. Nah, pada saat masuk ini disambut sangat ramah sekali sama stafnya di restoran, kemudian dicarikan tempat duduk, dan protokol kesehatan di sini juga berlaku karena kita harus memakai sarung tangan plastik pada saat kita mengambil makanan. Nah, ini kalau dilihat dari menu makanannya di sini, ini bisa dikatakan juaranya ya, karena sangat komplit. Makanan tradisional Indonesian breakfast maupun international breakfast ada semua di sini. Dari bakso, kemudian yang telur dadar tadi Mbak ya, kemudian yang telur dadar salad. Ya, dan kualitas buah-buahnya juga bagus sekali ya. Telur rebus juga ada. Nah, buahnya juga komplit ya, dari mulai nanas ada, melon, pepaya, bahkan jambu air pun ada, salak jambu air ada. Ini di tempat yang terpisah. baru kali ini aku lihat hotel komplit loh Mbak, sejak pandemi loh ya. Sesi Aduh, yang terakhir parah kali ini tidak sempat merasakan lihat dulu Mbak. Semua menu makanan. Di sini sih bagus sih. Saya kemarin pindah dari hotel lain, dadar, nggak sekomplit ini. sama bakso saja, sama buah tentu saja, karena waktu yang sangat terbatas. Kalau tidak ada di sini, kue-kue juga komplit. Kemudian di sini juga ada pudingnya juga macam-macam. Ya, ada donat juga ada. Kemudian juga yang buah yang model utuh juga ada. Dari mulai apel, kemudian nut dan lain-lain. Jus yang fresh juga ada, termasuk sarapan seperti cornflakes, susu dan lain-lainnya. Ini. Kemudian untuk jus yang bukan fresh juga ada, jadi ada guava, kemudian mango, kemudian melon juga ada. Bahkan di sini disediakan jus fresh. Kalau tidak salah ini adalah beet ya, beet, dan segar sekali. Nah, ini adalah menu makanan pagi saya yang hanya buah-buahan, kemudian bakso, telur dadar, kemudian minumnya
ada pit, kemudian temulawak dan jus jambu dan kopi. Cuman sayangnya ini kopi tidak sempat keminum, padahal sudah susah-susah dibuatin sama mbaknya. Oke, mohon maaf mbak ya, nggak sempat meminum kopi yang sudah disediakan. Dan tadinya udah sempat nyiapin roti ini, kemudian sama mbaknya dikasih salad, tapi karena sudah ditunggu sama sopir jadi tidak sempat makannya. Nah itu plusnya di breakfastnya ini sangat bagus. Kalau mungkin kasih nilai mungkin 9. Nah, kemudian selain itu pada saat hari kedua saya karena harus check out early, saya minta disiapkan breakfast. Harapan saya sih hanya snack box gitu, tapi ternyata yang disiapin tuh komplit, main course-nya ada. Jadi ada nasi goreng, kemudian ayam goreng, sosis, kemudian dibawakan buah-buahan ya 2 pack, buahnya juga komplit. Kemudian ada juga roti ya, rotinya juga di dalam box kecil plus jusnya. Nah ini terima kasih ke staff di restorannya yang untuk servis sarapan keramahan sampai saat ini sih di akhir-akhir pandemi ini mungkin yang paling terbaik lah Hotel Ciputra Awet ini dibanding hotel-hotel yang sebelumnya saya kunjungi. Oke, nah hotel ini juga punya kelebihan plus, yaitu kita bisa ke mall ya. Dari drop off lobby kita langsung bisa masuk ke mall lewat jalan belakang. Jadi kalau kita mau jalan-jalan ke mall itu tidak susah-susah. Jadi cukup drop off lobby, kemudian turun belok kanan sedikit sudah masuk ke mallnya. Jadi selain keramahan dan keramah tamahan dari staffnya, kemudian kelengkapan dari breakfast ini, untuk akses ke mall juga ini salah satu nilai plus lah. Kalau di Ascot kita harus nyebrang jalan ya, di Ascot Water Place kita harus nyebrang jalan. Kalau di Ciputra Awet ini kita tidak perlu nyebrang jalan, jadi cukup lewat drop off lobby, kemudian belok udah bisa langsung masuk ke Mall Ciputra Awetnya. Itu nilai plus lainnya. Oke, pagi ini saatnya check out, dan pada saat check out itu sangat cekatan sekali petugas di drop off lobby. Dia dengan cekatan membantu saya membawakan koper ke taksi Bluebird yang sudah saya pesan sebelumnya, dan malah memberikan kursi untuk menunggu taksi sebentar. Oke, itu saja review dari Hotel Ciputra Awet Surabaya. Dan jangan lupa kalau memang Anda punya rencana trip ke Surabaya, bisa dicoba hotel ini, karena terutama kalau yang menginginkan sarapan komplit, mestinya bisa dicoba di hotel ini sebagai salah satu pilihan utama pada saat pergi ke Surabaya. Saatnya saya harus pergi ke stasiun Gubeng Surabaya untuk pulang ke Yogyakarta. Sampai ketemu lagi di session SGGS Travel Diary berikutnya. Mudah-mudahan kita semua diberi kesehatan, rezeki yang melimpah, dan bisa membantu sesama dalam bentuk apapun yang bisa kita berikan kepada orang lain. Jika Anda sekalian punya komentar, silahkan tulis di kolom komentar yang ada di sini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera dari SGG.